Baik, saya akan lanjut untuk contoh soal nomor 2 pada buku 2A, kekerasan jalan, yang dimana kita bisa lihat di sini memiliki soal merencanakan tebal lapisan taman jalan lama untuk jalan komuter 2 lajur 2 arah dengan sebagai berikut datanya, yang dimana data yang kita dapat yaitu jenis pekerjaan, yaitu adalah overday atau jalan lama. Umur rencananya itu ada 10 tahun juga dengan 15 tahun. Dengan CBR tanah dasarnya itu ada 5%. Dengan faktor regional umumnya itu adalah 2, dengan data kondisi atau jalan eksisten itu sebesar sekitar susunan pekerasan lama, yaitu adalah ada laston MS74 setebal 10,5, pondasi atas batu pecah itu sebesar setebal 20 cm, pondasi bawah adalah sirtus CBR 50 setebal 10 cm. Yang dimana terdapat deformasi pada jalur roda, ini kondisi jalannya itu atau lapisan permukaannya sebesar 60%, deformasinya itu penyebabnya adalah jumlah lalu lintas melebihi perkiraan awal saat jalan dibangun. Yang dimana kita bisa eh, kita dapat FR-nya atau faktor kondisinya itu sebesar 1,0. Yang dimana bisa dilihat di sini. Adapun juga ada lalu lintas pada tahun 2022 itu sebesar kendaraan ringan itu 1.900 kendaraan, 8 bus 610, truk 2 as 120, truk 3 as 70, dan truk 5 as 35. Dengan totalnya itu pada tahun 2002, 2.735 kendaraan per harinya atau per dua lajurnya. Dari mana untuk faktor pertambahan lalu lintasnya itu untuk berencana 10 tahun itu sebesar 7%, 15 tahun itu sebesar 16%, 6%, sorry. Yang dimana ada pun juga susunan perkerasan jalan lamanya itu adalah laston. Ya, sudah saya sebutkan tadi di awal, ada laston, batu pecah, dan juga situ. Lanjut, menghitung LHR, sorry, kita akan menghitung terlebih dahulu angka ekivalennya pada masing-masing kendaraan, yang dimana yang sudah saya sebutkan tadi di contoh soal nomor 1, yang dimana itu kita bisa dapatkan angka ekivalennya pada tabel berikut, sehingga saya sudah melakukan perhitungan. Mendapatkan perhitungan angka ekvivalen ini sebesar 0,004 untuk kendaraan ringan, bus 8011593, truk 2A 10648, truk 3A 10375, dan truk 5A 11395. Selanjutnya kita akan menghitung LHR pada tahun ke-10, yang dimana LHR ini rumusnya sama yang saya sebelumnya bilang, yaitu LHR akhir sama dengan LHR awal dikali 1 ditambah I pangkat N, yang dimana 1.900 ini kita bisa dapat di data lalu lintas pada tahun 2022, tahun 2002, dengan 1 ditambah dikali dengan 1 ditambah 0,07. Jadi di tahun ke-10 ini kita mendapatkan lalu lintas sebesar 7%, jadi kita menggunakan 0,07 per tahunnya dengan pangkat 10 yaitu pada tahun ke-10. Sehingga kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya kita akan LHR pada tahun ke-15, yaitu pada tahun 2023. Yang dimana kendaraan dengan 2 ton ini kita bisa lihat itu sebesar 1.900 dikali dengan 1 ditambah 0,06, yang dimana ini pertambahan untuk perkembangan lalu lintas sudah 15 tahun sebesar 6%. Jadi kita menggunakan 0,06 dengan pangkat 15 itu pada tahun ke-15, sehingga kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Hingga hasil di truk 5 30 ton sebesar 83,88 kendaraan. Baik, kita akan menghitung LEP-nya, yaitu lintas ekuivalen permulaannya, di mana kita bisa lihat 1.900 ini merupakan data lalu lintasnya. 0,5 ini kita bisa gunakan tabel 2,3, yang dimana
kita masih sama ya, kita menghitung lajur dengan dua arah dan dengan masih menggunakan kendaraan ringan, itu menggunakan nilai C-nya sebesar 0,50. Coba kita lihat sini. Jadi kita bisa menggunakan 0,5 dengan angka ekuivalen yang sudah kita ketahui sebagai berikut. Sehingga mendapatkan hasil LLP-nya sebesar 172,259. Dan kita akan menghitung EA-nya, yang dimana untuk umur rencana 10 tahun, eh, di perhitungan ini 3732 itu kita bisa dapat hasilnya di sini, di LAM pada tahun ke-10. Sama hasilnya sampai dengan di track 15. 15 dikali dengan 0,5 dikali dengan angka ekuivalennya sehingga merupakan hasil akhir dari LEA di tahun ke-10 itu sebesar 338,859. Begitupun juga sebaliknya dengan umur rencana 15 tahun, dari mana 4553,46 ini kita bisa dapat di tahun ke-15, sebesar 4553 untuk kendaraan dengan 2 ton, dengan dikali dengan 0,5 yaitu nilai C yang kita bisa dapat di sini untuk kendaraan dua arah, dengan dikali dengan angka ekuivalen sehingga hasil LLA pada tahun ke-15 itu sebesar 12,83. Saatnya kita akan menghitung LET, yang dimana ini kita bisa dapat hasilnya dari LET yang kita dapat itu sebesar 172,259 ditambah dengan LEA pada tahun ke-10 dan juga LEA pada tahun ke-15. Kita bisa lihat di sini. Ini 38,859 dengan 412,83. Kita jumlahkan semuanya dibagi dengan 1/2. Itu bisa merupakan hasil untuk LET pada tahun ke-10 sebesar 255,559. LET pada tahun ke-15 itu sebesar 292,545. Begitupun sebaliknya dengan menghitung LER, yang mana kita bisa menghitung lintas ekuivalen rencananya dengan rumus LER sama dengan LET dikali FP, yang dimana FP ini merupakan faktor penyesuaian dengan menggunakan rumus umur rencana dibagi dengan 10, yang mana LER pada tahun ke-10, LET tahun ke-10 dikali umur rencana dibagi dengan 10. Sehingga merupakan hasil perhitungan 255,559 dikali 10 dibagi 10, sehingga merupakan hasil 255,559. Begitu dengan hasil LR pada tahun ke-15 dengan umur rencana 15 dengan hasil 438,818. Selanjutnya kita akan menghitung indeks stabil perkerasan, yang dimana kita bisa menggunakan data sebagai berikut, yaitu CBR tanah dasarnya sekitar 5%, DDT-nya 47,706, IPT 2,0, FR 2, IP 039,35. Yang mana IP 0 ini kita bisa gunakan tabel ini, yang dimana jenis lapisan perkerasan itu elaston dengan roughness-nya itu lebih besar dari 1000, dan juga LER-nya kita bisa dapat menggunakan dengan LR-nya 255,559 dengan tahun ke-15 nya 38,818, ya dimana ini LR-nya itu rentangnya 100 sampai dengan 1000, ini salah, 100 sampai dengan 1000 dengan IPT-nya itu 2,0 sehingga menghasilkan klasifikasi jalannya itu klasifikasi jalan kolektor. Nah, kita di sini akan membaca nomogram dari indeks stabil perkerasan ini dengan menggunakan nomogram 4, yang dimana langkahnya masih sama dengan contoh soal nomor 1 dengan DDT-nya itu sebesar 4,706. Di sini DDT-nya 4,706 dengan yang coklat ini itu merupakan LR pada tahun ke-15 dan yang hitam ini merupakan LR pada tahun ke-10, jadi mana DDT-nya itu untuk LR pada tahun 10 ini 4706, ini ada kesalahan sedikit. Ini kita bisa lihat
untuk LR tahun 15 itu kita tinggal tarik garis ke atas sehingga menuju LER-nya yaitu sebesar tahun ke-10 itu 255,559 ya sekitaran di sini. Dengan kita tinggal garis-garis saja sehingga eh, turun cari FR-nya atau faktor regionalnya sebesar 2 sini 2 ya 2. Sorry ada kesalahan untuk penggambarannya, jadi F-nya itu 2 sehingga kita tinggal tarik garis saja lurus ke bawah sehingga menghasilkan hasil LER pada tahun ke-10 itu sebesar 8,9 eh, 8,9 untuk rata-rata ITP-nya. Begitupun juga sebaliknya LR pada tahun ke-15 di mana eh, DDT-nya masih sama 4,706 dengan LER-nya itu 438,818 sekitaran di sini di titik ini. Lalu kita tarik lagi garis ke bawah untuk mencari FR-nya sebesar 2 di sini sekitaran sini sehingga dari tarik garis lurus ini kita bisa dapat hasil ITP rata-ratanya itu sebesar 9,7 untuk LR pada tahun ke-15. Ya, saya akan membacakan ITP atau indeks tabel perkerasannya yang dimana kita bisa menghitung nilai ITP sisanya terlebih dahulu. Ini merupakan suatu perkerasan lama yang dengan dihitung menggunakan ITP sisa sama dengan AI dikali DI dikali KI dengan AI ini merupakan koefisien relatif. DI itu lapisan perkerasan dan KI-nya ini sebesar nilai kondisi lapisan yang dimana sebesar 60%. Yang mana kita bisa lakukan perhitungan ini sebagai berikut. Ini merupakan suatu suatu perkiraan jalan lama yang mana menggunakan lason batu pecah dan sirtu yang dimana lason ini 60%, batu pecah 100, sirtu 100. Untuk laston ini kita bisa menggunakan D1-nya yaitu 10,5, batu pecah 20, sirtu 10, dan juga menggunakan angka koefisien relatifnya itu 0,40, 0,14, dan 0,12 sehingga menghasilkan hasil akhir ITP sisanya itulah 6,52. Selanjutnya kita akan menghitung nilai ITP atau indeks stable perkerasan pada jalan yang baru, yang dimana dengan rumus sebagai berikut. ITP adalah A1 dikali D1 ditambah A2 dikali 2 ditambah A3 kali D3. Di mana delta ITP kita bisa lihat untuk menentukan D1 untuk umur rencana 10 tahun. Dan mana kita bisa lihat A1-nya sudah kita ketahui, D2, D3-nya itu sebesar 20 untuk D2 dan D3 itu untuk 10. Ini kita bisa lihat di sini. Dan juga untuk nilai delta ITP-nya itu adalah sebesar sama dengan ITP tahun ke-10 dikurang ITP sisa sebesar 8,9 pada tahun ke-10 sebesar 8,9 ini dikurang dengan nilai ITP sisanya itu sehingga menghasilkan hasil 2,38. Itu kita bisa cari untuk nilai D1-nya yaitu delta ITP-nya itu sebesar 2,38 sama dengan 0,4 untuk angka ekuivalennya dikali dengan D1 sehingga menghasilkan D1-nya itu sebesar 5,95 atau bisa kita eh, bulatkan itu sebesar 6 cm. Selanjutnya itu adalah menentukan D1 untuk umur rencana 15 tahun. Ini masih sama dengan nilai delta ITP itu adalah ITP tahun ke-15. Sorry, ini nilai ITP ke-15 dikurang dengan ITP sisa yaitu ITP 15. Nilai ITP rata-rata di tahun ke-15 itu 9,7 dikurang dengan nilai ITP sisa yaitu 6,52 sehingga menghasilkan hasil 3,18. Ini kita bisa hitung menggunakan angka ekuivalennya
sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu adalah D1 sama dengan 7,95, yaitu adalah kita bulatkan yang sebesar 8 cm. Sebagai berikut untuk D0-nya dan